Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Bersama saya, M. Fajrin, dan tentunya didukung penuh oleh editor naskah kita, Muhammad Helmi Udayana, kita bakal membedah satu topik akademik yang super fundamental, yaitu sistem-sistem hukum dunia. Yuk kita mulai perjalanan buat mengeksplorasi fondasi-fondasi utama yang membentuk kerangka hukum di berbagai belahan dunia. Untuk hari ini, agenda kita terbagi jadi 6 poin utama. Iya, kita akan mulai dari pengantar sistem hukum dunia, terus lanjut ngebedah civil law, common law, hukum Islam, hukum adat, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka, serta satu pertanyaan diskusi buat kalian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pengantar sistem hukum dunia, fondasi utama kita. Di dunia ini kan ada banyak banget ya tradisi hukum. Tapi kita cuma akan fokus ke keluarga-keluarga hukum utama yang paling punya impact. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus sepakat dulu nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem hukum? Gampangnya gini, para sarjana hukum mengibaratkannya kayak mesin jam. Di dalamnya itu ada komponen-komponen yang saling berhubungan dan pastinya saling bergantung satu sama lain. Komponen ini nggak bisa berdiri sendiri. Mereka itu ngebentuk satu keutuhan yang teratur dan terintegrasi. Bayangin aja kalau satu subsistem macet, wah dampaknya bisa langsung merusak kelancaran keseluruhan sistem penegakan hukumnya. Lanjut ke bagian kedua, civil law, Eropa kontinental, teks-teks tertulis dari Eropa. Sistem civil law ini akarnya dalam banget loh, ditarik terus sampai ke zaman hukum Romawi kuno. Spesifiknya bersumber dari mahakarya Kaisar Justinianus yang namanya Corpus Juris Civilis. Awal-awal, tuh sistem ini digodok abis-habisan sama para pemikir akademis di universitas-universitas pertama di Eropa pakai logika deduktif yang lumayan abstrak. Terus, pertanyaannya, gimana sistem ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Betul, lewat jalur kolonialisme. Negara-negara kayak Prancis, Spanyol, dan Belanda membawa sistem ini dan menerapkannya secara masif di negara jajahan mereka. Nah, sekarang, apa sih yang jadi tulang punggung sistem ini? Ada 3 karakteristik utama. Pertama, kodifikasi. Intinya, hukum itu harus dibukukan secara sistematis, jadi undang-undang tertulis, dan ini mutlak jadi bosnya, alias supremasi utama. Kedua, hakimnya itu tidak terikat pada preseden. Maksudnya, hakim gak wajib ngikutin putusan hakim di masa lalu. Dia tugasnya langsung nerjemahin undang-undang itu buat kasus yang ada di depan mata. Dan yang ketiga, sistem inkuisitorial. Di sini, hakim itu proaktif banget di persidangan. Dia yang nyari kebenaran material, gali fakta, dan benar-benar memimpin jalannya pemeriksaan. Sekarang kita geser ke bagian ketiga. Common law, Anglo-Saxon. Kekuatan dari sebuah preseden peradilan. Sistem common law ini ibarat siang dan malam kalau dibandingin sama civil law tadi. Pilar pendorongnya juga ada 3. Pertama, jurisprudensi. Kalau di civil law, undang-undang yang berkuasa, di sini keputusan pengadilan terdahulu yang jadi sumber hukum paling esensial. Kedua, ada doktrin stare decisis. Ini harga mati, di mana hakim terikat mutlak buat nerapin putusan yang sama pada kasus yang mirip dari peradilan sebelumnya. Ketiga, mereka pakai yang namanya adversary system. Sidangnya itu kayak arena pertandingan. 2 pihak yang bersengketa bakal saling adu argumen secara aktif. Terus hakimnya ngapain? Hakimnya cukup duduk anteng, bertindak sebagai wasit yang objektif dan netral. Biar makin mantep pemahaman kita, yuk kita bandingin langsung dikotomi keduanya head to head. Dari aspek sumber hukum, civil law berakar dari undang-undang tertulis, sedangkan common law asalnya dari jurisprudensi. Buat peran hakim, civil law nyuruh hakim jadi pencari fakta aktif lewat sistem inkuisitorial. Kebalikannya, common law menjadikan hakim sebagai wasit lewat sistem adversarial. Terakhir, dari segi metodologi, civil law itu berangkat dari teori akademis yang lumayan abstrak, sedangkan common law itu sangat praktis, kasuistik, dan benar-benar berevolusi langsung dari masalah warga sehari-hari. Kita masuk ke bagian keempat, karakteristik sistem hukum Islam. Sistem yang diikat oleh iman, bukan wilayah. Nah, ini beda lagi. Kalau sistem yang tadi dibatasi sama teritorial negara, hukum Islam ini murni diikat oleh keyakinan spiritual. Pengambilan keputusannya bukan sekedar dari deal-dealan manusia, tapi dari wahyu. Makanya, urutan nyari dalil hukumnya itu ketat banget. Langkah pertamanya selalu berpegang pada Al-Quran sebagai sumber tertinggi. Kalau butuh penjelasan lebih spesifik, turun ke langkah kedua, yaitu sunnah, perbuatan dan ucapan Nabi. Masih butuh penjelasan? Lanjut ke langkah ketiga, ijma, yang merupakan kesepakatan rasional para ulama. Dan kalau nemu kasus yang benar-benar baru, masuk ke langkah keempat, kias, yaitu pakai analogi logis buat menyamakan masalah baru dengan aturan yang udah ada.
Selain metodenya yang khas, para ahli juga ngejabarin 3 watak intrinsik dari hukum Islam. Pertama itu takamul, artinya sangat lengkap. Dia memadukan aturan yang mutlak, tapi juga tetap dorong pembaharuan sosial. Kedua, wasatiyah, alias seimbang. Sistem ini pengen ada balance yang pas antara hal material kebendaan dengan sisi spiritual rohaniah. Dan yang ketiga, harokah, yang artinya dinamis. Ini poin pentingnya, biarpun basisnya wahyu dari masa lalu, sistem ini tuh punya daya hidup. Dia bisa ngerespons inovasi modern hari ini. Contoh paling gampangnya ya regulasi perbankan syariah yang adaptif banget sekarang ini. Masuk ke bagian kelima. Eksistensi sistem hukum adat. Hukum asli Nusantara kita. Sekarang kita bawa obrolan kita pulang ke tanah air. Istilah adat recht ini memang pertama kali dicetuskan oleh sarjana Belanda Snok Hurgronje. Tapi coba kita renungkan kata-kata dari begawan hukum kita sendiri, Profesor Dr. Supomo. Beliau mendefinisikan hukum adat itu sebagai hukum tidak tertulis yang meliputi aturan-aturan hidup di masyarakat. Aturan ini nggak dibikin sama penguasa birokrasi loh, tapi ditaati dan dijunjung tinggi banget sama rakyat. Kenapa? Karena ada keyakinan mutlak kalau aturan itu mengikat. Hukum ini tumbuh secara organik, jadi benar-benar living law di tengah masyarakat. Kalau dibedah lagi, sifat asli dari hukum komunal ini bisa dijabarin ke 4 poin esensial. 1. Religio magis. Maksudnya, hukum ini nyatu banget sama alam pikiran spiritual dan keagamaan setempat. 2. Kebersamaan atau komunal. Di sini, kepentingan menjaga harmoni kelompok itu posisinya jauh di atas ego individu. 3. Konkret. Kalau ada sengketa atau perbuatan, wujudnya harus jelas dan nyata di depan mata. 4. Kontan. Perselisihan itu harus diselesaikan seketika, tuntas hari itu juga. Biasanya sih, para tetua adat bakal ngajak musyawarah biar keseimbangan kosmis di masyarakat cepat pulih. Ngomongin soal ini, karya monumental ilmu hukum dari Prof. Dr. Satjipto Raharjo benar-benar jadi pilar pijakan buat ilmu hukum di Indonesia. Analisis rumit tentang gimana sih persinggungan antara civil law peninggalan kolonial dengan roh sosiologis hukum adat kita, itu semua dibedah tuntas lewat kacamata kosmologi ketimuran sama cendekiawan sekelas beliau. Dan emang, teks-teks akademik kayak ginilah yang berhasil ngehubungin teori-teori hukum global sama realitas lokal kita. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan pertanyaan buat kalian. Tentu aja, buat menjamin kalau argumen yang disusun oleh saya dan editor M. Helmi Udayana hari ini benar-benar solid, kita merujuk pada beberapa literatur komprehensif. Ada karya-karya masterpiece dari Prof. Dr. Satjipto Raharjo, Ade Maman Suherman, Dr. Lucia Sulastri, Zainuddin Ali, sampai Peter Mahmud Marzuki. Buat kalian yang emang haus ilmu dan mau mendalami pusparagam hukum ini lebih jauh, saya jamin buku-buku ini hukumnya wajib banget buat dibaca secara utuh. Sebagai penutup, saya mengajak kalian merenungkan satu pemikiran yang lumayan provokatif nih. Kita udah bahas ya civil law yang kaku banget, common law yang dinamis, hukum Islam yang teologis, dan hukum adat yang sangat komunal. Pertanyaannya, gimana caranya semua sistem hukum yang super pluralistis ini bisa hidup berdampingan dan bahkan bekerja secara harmonis di lanskap peradilan Indonesia modern saat ini? Apakah yang terjadi itu proses asimilasi yang damai, atau malah justru penuh konflik antara paradigma? Coba deh pakai insting analitis kalian, langsung aja share pemikiran akademik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak atas waktu dan fokus luar biasa kalian di sesi ini. Dan teruslah jadi pembelajar yang antusias. Sampai jumpa!